School of Management Podcast. Halo Kak Prita lagi. Iya, selamat Halo. siang. Siang. Mbak Duska, Siang. Mas Satrio. Siang. Boleh nih kenalin diri sendiri dulu deh, gantian nih. Halo, Ya. saya Duska. Saya dari perwakilan dari DMK Kargo. Kebetulan yang punya itu suami saya, selaku pemilik DMK Kargo. Mungkin DMK nih apa DMK? DMK tuh Dian Multikurnia. Dian Multi Dian Kurnia. cut. Salah, Dian Mega Nggak Kurnia. apa-apa, Pak. Lanjut. Nggak apa-apa, ini kan dikat. Nah, lanjut. Dian Mega Kurnia. Dian Mega Kurnia Ya, Kargo. Dian Multi itu PT lama soalnya. Oke. Dian Mega Kurnia. Mas Satrio? Halo, salam kenal. Saya Satrio. Kebetulan dipercaya untuk memegang bagian ekspor impor DMK Kargo. Ekspor impor DMK Kargo. Iya. Kalau boleh tahu nih, ya harus tahu nih kita ya. DMK Kargo ini sudah berapa lama ya? Bisnisnya? Kalau dari DMK Kargo itu sudah 15 tahun dari 1983. Kebetulan Bapak Erik itu penerus kedua dari DMK Kargo. Yang pertama bapaknya, almarhum. Keunggulan dari DMK Kargo sendiri dibanding kargo yang lain apa nih kira-kira? Kalau keunggulan DMK Kargo, kita sudah 28 cabang di port agent. Untuk jadi Totalnya 44 tapi. totalnya 44. Ini port agent kita tuh yang berdekatan sama pelabuhan udara. Jadi untuk hampir mencakup 39 kabupaten, kota, dan provinsi itu semua kita cover juga. Jadi layanannya juga mencakup udara, darat, laut, sama ada bagian ekspor impor juga. Ekspor impor kita nanti fokusnya nanti akan membantu UMKM. UMKM nih ya, nah ini nih seneng nih kalau kata-kata UMKM ini kebetulan Ubaya memang concern banget sama juga pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah kira-kira nih mungkin Mbak Duska ataupun Mas Satrio ngasih saran nih buat UMKM. Sekarang tuh kan kendala UMKM itu mereka tuh takut kalau mau ekspor barang ribet banget gitu ya, ribet prosedurnya. Kemudian mereka takut misalnya kalau bawa barang-barang yang dikirim nanti ada yang nggak boleh dikirim ternyata ya, regulasinya. Nah itu banyak sekali kegalauan para UMKM itu sebelum mereka mau kirim barang gitu atau ekspor ke luar negeri. Nah mungkin bisa minta sharingnya nih dari Mas Satrio atau Mbak Duska. Boleh dengan Mbak Satrio yang lebih paham dengan. Boleh. Oke. Kalau untuk UMKM sendiri, pasti kan barang-barangnya nggak, kalau lebih banyak itu ke retail ya, dalam artian baju, makanan, terus mungkin produk-produk yang inovatif itu. Kalau untuk sampel-sampel kita nanti bisa bantu jasa, ada semacam kurir-kurir kecil. Jadi kayak jadi door to door service-nya dari alamat penerima sampai alamat tujuan kita bisa bantu. Nah, kalau sudah mulai ekspor besar dalam artian kuantitinya di atas 45 kilo, nanti kita kasih servis air kargo. Jadi air kargo itu sendiri lebih murah daripada yang kurir tadi gitu. Jadi kenapa kita servis air kargo? Karena kuantiti, karena di kargo itu sebenarnya makin berat makin murah. Beda sama kurir, makin berat makin Jauh. ringan makin murah gitu. Jadi UMKM itu jangan takut mau kirim sampel segala macam, setelah deal akan dapat project besar, kita bisa bantu, ada via udara atau via laut. Berarti nggak ada minimal harus berapa kilo gitu? Nggak ada, kalau di DMK setengah kilo pun kita layani. Ini kayaknya value-nya nih ya dari DMK nih ya. Kadang-kadang kan harus minimalnya ada berapa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kita bisa bantu kok. Kalau dokumen kita juga bisa bantu, jadi nggak usah khawatir. Kita juga ada asuransi pengiriman. Untuk cakupan areanya untuk negara-negara yang famous Asia semua kita cakup. Untuk Eropa ada Jerman, Amsterdam, terus ada Prancis, Eropa, Amerika, Kanada kita mencakup juga. Timur Tengah apalagi cakup. Afrika paling di Nigeria dan Afrika Selatan itu aja sih. Paling sering kirim barang untuk kategori apa nih? Biasa teman-teman UMKM itu ada kirim parcel makanan, baju-baju. Oh ya, kalau kayak pergi gitu. luar negeri daripada tenteng-tenteng, kalau kita bisa dikargoin, kita bisa lewat kita bantu. Jadi biar nggak repot bawa-bawanya ya. Betul. Ya kayak biasanya kan kalau pengen sambel rendang dibawa semua ya, misalnya mau keluar negeri. Bisa. Kita bisa bantu. Just tip itu banyak banyak yang order sama kita dari luar negeri sana. Mas bisa bantu di arrange
Ini yang lagi project kita kerjain arrange produk Digi dari Vietnam. Jadi baterai itu kan produk Digi. Dangerous good. Jadi nggak semua Dangerous kargo bisa terima. Jadi agent kita tergabung juga dalam afiliasi agent seluruh dunia. Jadi setiap negara kita tuh ada perwakilannya. Jadi kita bisa kontak agent misalnya di Vietnam, kita kontak, bisa nggak nih barang Digi? Oke, lanjut, kita lanjut. Mau nanti customer pilih apa, udara apa laut, langsung kita kasih harga gitu. Tapi penasaran nih Mbak, Digi itu mencakup apa aja ya yang dikategorikan barang berbahaya yang nggak boleh kita kirim pakai kargo, terutama di MK nih? Digi itu yang paling simpel itu ada baterai itu Digi. Terus segala macam cairan itu Digi sekarang. Gitu. Jadi Jadi kayak kalau minuman gitu, minuman misalnya Digi. kita UMKM mau masarin atau ekspor Digi minuman, masuk Digi. Liquid itu Digi. Kecuali nanti sudah ada MSDS dan menyatakan itu tidak aman, jadi kita seharusnya bisa itu ya, MSDS. Tapi nanti bisa kita bantu ya. bisa Maksudnya MSDS pengurusannya dibantu. Dibantu kita Dibantu. Wah, sendiri. ini value lagi loh ini. Iya. MSDS. Urusnya cukup sulit kan kalau sendiri ya, kalau dibantu. MSDS itu biasanya kita nanti registerkan ke Sukovindo sih Bu, pakai pihak ketiga. Cuman nanti kita minta detail spesifikasi barangnya atau isi kandungannya, baru kita labkan. Nanti dari lab itu keluarlah hasil MSDS itu. Boleh atau tidaknya ya. Betul. Nah ini kan kalau kita ngomongin kargo, sekarang kan udah online, semuanya transaksi udah nggak ada batasan lah untuk negara yang mau kemana aja bisa. Otomatis kan sekarang makin banyak ya bisnis-bisnis baru ya untuk ekspedisi ya. Nah itu kira-kira apa yang membuat DMK ini sudah 28 tahun survive dan 39 tahun. 39 ya Kan malah sesuai ya. tahun lahirku 83. Berarti ini umurnya kebuka dong umurnya. Iya. Gak usah dikat ya, kalau yang ini Iya, nggak nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Dari tahun 83 DMK. 39 tahun Iya, survive bener. dan makin banyak cabangnya justru, di Iya. mana yang lain masih baru start dan mau terjun ke dunia Iya. ekspedisi. Karena itu gimana tuh resepnya tuh? Resepnya konsisten Konsisten. dan memang Terus belajar positif Gimana sebenarnya. konsistennya, bisa di ini nggak dijelasin lagi ya, konsistensinya dalam hal apa? Ya, kayak semuanya konsistennya kayak misal kita terus belajar ya. Jadi misalnya ada perbaruan regulasi atau apapun, kita tetap berusaha belajar, update apapun yang boleh nggak boleh atau apa gitu. Jadi kita terus melakukan pembaruan, misal juga kita bagusin digital marketingnya, terus kita tambah cabang, terus kita Cabang ya. tambahin kerjasama, misal dari negara A, negara B, negara C kayak gitu. Jadi semakin memperluas jaringan. Oke, perluasan jaringan. Kalau untuk marketingnya sendiri mungkin kita apa ada yang beda nggak nih tim dulu sama sekarang? dulu mungkin belum ada tim marketing secara digital ya. Sekarang Kita sudah ada web, ada kita sudah ada tim medsos yang Markom sekarang, Markomnya ya, marketing diperkuat ya, komunikasinya markomnya betul. Terus kita suka ikut event-event hanya untuk mengasih edukasi, mempromosikan juga untuk DMK tuh kita bisa kayak slogannya kita bisa apa apapun dan kemanapun. Oke, berarti yang pertama tadi tipsnya kan harus konsisten, terus kemudian yang kedua tadi adaptif ya. Kalau sekarang sudah memang sekarang markopnya disesuaikan sama digitalisasi. Terus kayak Pak Erik itu juga ikut kayak sekolah Dangerous School. Jadi update ilmu tuh tetap harus update ada. ilmu Jadi ya, tiga update ya. itu sama ada sekolah tuh ada sertifikasinya. Iya, sertifikat. Kita memperbarui sertifikasi yang lagi update. Iya. Jadi membantu juga sih buat perusahaan untuk tahu mana sih yang boleh, mana sih yang enggak, atau apa sih yang lagi ngehit sekarang kayak gitu. Upgrading knowledge ya. Ya, Terus sama tadi pasti. yang keempat perluasan networking Mana ya, pasti jaringan ya. kerjasama antara pihak eksternal dan internal. Internal itu misal kita memperkuatnya sendiri gitu loh, Bu, dengan menambah tim medsos atau menambah yang bisa packing atau apa gitu. Kita packing juga kita sediakan loh ya. Jadi nggak usah khawatir, kita bawa barang terus kita bantu packing kan sesuai dengan standar yang diminta sama airline atau pihak kapal atau apa. Jadi kita bantu. Yang tak ada packing kayu atau packing bubble besi, bubble wrap kita sediain semua. Kan kalau ini nih, kalau untuk UMKM ya, tadi kan yang pakai banyak UMKM juga ya. Nah, itu ada program khusus nggak buat UMKM yang kirim barang pakai DMK nih? Mungkin sekalian bisa promo sekalian kalau misalnya lagi ada program khusus spesial gitu untuk UMKM mungkin.
Mungkin UMKM itu tetap kita bantu ya. Maksud kalau kita kan orang awam ya, aku punya produk kayak serum gitu ya. Jadi kalau untuk kirim kan kita nggak tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, iya. kita infokan ke pihak DMK gitu ya. Saya mau kirim serum ini ke Australia, gimana? Nah, nanti pihak DMK tuh minta kayak kalau kita kan sudah BPOM ya. Kalau BPOM itu lebih gampang untuk ekspor untuk masuk negara ya untuk lain masuk. ya. Jadi kita serahkan dokumen yang kita punya, nanti dibantu sama pihak DMK untuk syarat-syarat penerbangannya ya. Jadi kita lampirkan juga untuk dangerous good-nya, apa-apanya kayak gitu. Ini kayaknya memang nggak semua ya kayak ngelayanin konseling ya. Kadang-kadang kan konseling UMKM gitu sih. Mau kirim ke Australia nih skincare, cuman nggak tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Iya. Itu kan nggak Iya, semua nggak semua. kargo bisa nanganin Iya. itu kan. Iya. Karena biasanya Iya. ada biaya konsultasi. Benar. Kalau Ini di free. kita free. Free. Ya, pokoknya kalau mau kirim Iya. tinggal telepon aja pihak DMK. Nanti kita bantu, kita pasti infokan dokumen apa yang sudah punya, mau dikirim barang apa, nanti kita bantu dokumen-dokumen selanjutnya. Terakhir nih Mas Satrio dan Mbak Duska. Tadi kan ada strategi keempat tuh perluasan networking ya, perluasan jaringan, gimana cara nambah jejaring. Gimana nih caranya bisnis baru, entah startup atau UMKM ataupun para mahasiswa bisa dengan mudah dan tepat gitu mendapatkan relasi bisnisnya yang benar-benar bisa long term, sifatnya jangka panjang. Oke. Menurut saya kan gini, sekarang kan zaman informasi itu terbuka sekali. Apalagi untuk UMKM kan mengakses data buyer itu kan sangat gampang sebenarnya. Ada aplikasi itu Trademap, ada OEC. Apalagi kita punya Atase Dagang atau ADDAK dan punya Indonesia Trade Promotion Center di negara-negara yang kita ada kedutaan besarnya. Nah, itu teman-teman UMKM bisa kontak ke sana. Tanya, "Pak, saya punya produk seperti ini. Nah, spesifikasinya begini, bisa nggak dicarikan pembeli?" Nanti kita kirim sampel ke kedutaan atau ITPC atau ADAK itu, nanti mereka yang akan bekerja untuk kita gitu. Jadi kuncinya jangan pernah menyerah dengan produk yang kita punya. Kalau kita yakin produk itu akan menjadi sesuatu yang besar, jalanin aja. Pede aja ya. Aja. Dari Mbak Duska mungkin mau nambahin yang Kalau luasnya banyak, ratusan, Kalau ribuan. aku sih sebenarnya kalau kita tuh berteman itu tetap jangan pandang bulu, maksudnya kamu siapa apa siapa, karena kita nggak tahu ke depannya tuh orang itu akan menjalin relasi apa dengan kita. Yang penting tuh kita tetap harus baik sama semua orang, karena kan mencari teman itu lebih baik daripada mencari musuh. Justru dengan banyak pertemanan itu nanti kita tuh semakin tua tuh semakin banyak dibantu. Dulu aku di Baya berteman sama Bu Pirita, akhirnya sampai sekarang tetap berlanjut, silaturahmi tetap baik, kita bisa menjalin relasi, menjalin networking baru, seperti itu sih. Repotin ikut podcast mau aja. Nggak apa-apa sih, maksudnya kan kita bisa saling membantu gitu loh. Oke. Nggak apa-apa, jadi kalau kalian mahasiswa tuh maksudnya jangan pilih-pilih temen, jangan ya, kalau bisa tuh sombong. jangan ngegap, karena nggak tahu kan gap lain tuh apakah nanti ke depannya apakah lebih sukses dari kita atau enggak. Iya. Yang penting tuh semua tuh kita tetap baik sama semua Baik, orang. ya. Tuh, mahasiswa dengerin ya. Terus yang penting tuh ilmu-ilmu di sekolah tuh penting banget loh. Kalau semuanya kayak aku dulu di kuliahan itu banyak tugas-tugas itu yang kayak Pak Erik itu ambil dari objeknya itu dari DMK. Jadi kayak dulu SKB yang aku tadi Studi kelayakan bisnis ya. itu Pak kan Erik dari suami. membuat perusahaan dari E sampai Z itu di SKB. Jadi mengaplikasikannya itu masalah-masalah yang terjadi di DMK tuh dibawa ke pelajarannya Ubaya. Jadi kita bantu bagaimana cara menyelesaikannya lewat dosen-dosen ini. Ubaya itu memang keren banget loh. Emang bener. Iya. Jadi memang ini ya Ilmu-ilmu tuh penting loh. Iya, mahasiswa sekarang kan kadang kayak kalau di kelas mungkin suka malas belajar. Nah, itu jangan gitu lagi ya. Iya. Jadi kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan dimanapun, nggak hanya di kampus sih, tapi dimanapun tuh sebenarnya buat upgrading knowledge kita Iya, sendiri sebenarnya. sampai lulus kuliah pun kita Sampai tetap lulus harus kuliah. upgrade juga. Kadang ilmu tuh tidak hanya di sekolah sih, tapi juga di masyarakat juga perlu. Tapi ilmu penting di kuliahan itu sangat membantu. Dengerin lagi ya, ini tips dari Mbak Duska dan Mas Satrio. Kalau nggak ada Ubaya juga nggak bisa apa-apa loh. Misalnya kan kayak strategi marketing apa-apa kan aku belajarnya juga dari Ubaya. Ya, catat ya. Oke, terima kasih Mbak Duska, Terima Mas kasih. Satrio atas waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi di Boleh Makasih. nambah satu follow untuk Oh ya, di IG. iya dong. promosi IG. Iya. Ya. Iya, gimana? Teman-teman mahasiswa, rekan-rekan yang dengar podcast ini boleh nanti di follow IG-nya DMK Kargo
@dmkcargo.co.id. Terima kasih. dmkcargo.co.id. Kalau mau tanya-tanya tentang DMK Kargo, kita kebetulan ada di boothnya acara Ubaya ini. Kalau enggak Oke. bisa telepon ke CS-nya DMK Hotline, Kargo ya. hotline. Lainnya. Mm-mm. Oke. Nanti kita bantu kalau mau nanya apapun, pengiriman apapun kita bantu. Oke. Yang penting bisa. Bisa. Slogannya Iya. DMK bisa, Bisa. apapun dan kemanapun. Bisa, pasti bisa. Bisa. Ya, terima kasih Mas Satrio, Terima Mbak kasih. Duska. Terima Thank kasih. you. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di podcast selanjutnya. Thank you, bye Bye. bye.